Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Suara saya sudah kedengaran belum ya? Kalau sudah mohon bantuannya untuk chat. Sudah terdengar dengan jelas atau kurang jelas? Oke, terima kasih. Oke, teman-teman sekalian, karena mungkin ini sore ya, jadinya yang hadir dalam pertemuan sore hari ini masih sepi, tapi terkait dengan rekamannya insya Allah nanti akan di-share juga bersamaan dengan materi pada hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan dari pertemuan hari ini nanti eh, akan dibahas berkaitan dengan masih topik utama yaitu tes intelijensia umum, di mana kemarin kita udah membahas submateri tentang berhitung, deret angka, soal cerita, dan perbandingan kuantitatif. Nah, tapi hari ini kita akan fokus saja kepada aspek analogi, kemudian silogisme, kemudian analitis, kemudian yang terakhir figural. Nah, keempat aspek yang ini itu kebanyakan tidak menggunakan perhitungan ya. Jadi yang fokus kepada perhitungan dan matematika itu adalah materi kemarin yang telah kita bahas sama-sama yaitu aspek berhitung dari angka, soal cerita, dan perbandingan kuantitatif. Nah, tapi hari ini kita bahas analogi, silogisme, analitis, dan figural. Oke, ini yang kemarin terkait dengan TIU ada 35 soal, nilai terendahnya mohon maaf sebentar ya. Jadi saya lanjutkan terkait dengan TIU ini ada 35 soal dengan nilai tertingginya 175 dan nilai ambang batasnya adalah 80. Oke. Sebelum mungkin masuk pada materi, izin saya memperkenalkan itu Transformate dengan program 12 pertemuan. Dengan setiap pertemuan ada pre-test post-test, kemudian ada pembahasan pre-test post-test, dan tryout di akhir seluruh sesi pertemuan. Untuk 12 pertemuan, biayanya 500.000. Jika teman-teman berminat, silahkan daftar pada link yang telah tersedia. Dan insya Allah kelas akan kita mulai pada tanggal 8 Juli dengan memberikan ya berbagai macam contoh soal dengan materi ajar TIU, TWK, dan TKP. Oke. Teman-teman yang udah ikut hari ini itu akan dapat potongan voucher jumlah 100.000 sehingga uang yang harus teman-teman bayarkan itu hanya 400.000 untuk 12 pertemuan. Oke. Kita masuk kepada inti dari pertemuan kita hari ini yaitu membahas tentang materi dan soal berkaitan dengan yang pertama analogi. Nah, analogi ini merupakan salah satu kemampuan verbal yang diujikan di dalam bimbel ya, di dalam, sorry, mohon maaf, di dalam tes CPNS dan sekolah kedinasan. Jadi, kemampuan kita dalam menelaah soal-soal, menelaah kalimat kata-kata yang mungkin kurang familiar bagi kita atau kita menghubungkan antara dua buah kata yang saling berkaitan sehingga kita dapat menentukan contoh lain dari kondisi yang sesuai dengan analogi yang telah kita dapatkan di dua kata sebelumnya. Jadi ini berkaitan dengan relasi atau hubungan. Oke, untuk mempermudah dan mengimplikatif dari apa yang kita pelajari hari ini, teman-teman sama kayak kemarin, saya minta tolong setiap soal nanti kita membahas nomor satu, teman-teman tuliskan kira-kira jawaban nomor satu ini apa? Tuliskan di kolom chatnya ya. Jadi saya live chat juga. Jadi saya sambil live chat, teman-teman bisa langsung tuliskan jawaban nomor satu itu apa. Boleh dijawab. Nggak apa-apa ya, salah pun nggak apa-apa, benar pun lebih baik gitu. Jadi saya pengen tahu teman-teman nomor satu kira-kira jawabnya apa. Silakan ya. Jawab di chat nomor satu. Ada yang jawab nomor satu A, yang lain ada coba satu A.
Oke. Jadi terima kasih sudah menjawab. Tapi sebenarnya soal nomor satu ini agak agak tricky sedikit ya. Memang antara A dengan C itu kurang lebih sama, yang kayaknya A atau C itu sama-sama benar gitu. Tapi sebenarnya ada analogi yang bisa kita katakan begitu. Begini bahasanya. Jadi jawabannya itu C. Jadi seorang yang lucu membuat kita tertawa, seorang yang cantik membuat kita terpesona. Maka kalau kalau analoginya pakai yang A, seorang yang jatuh membuat kita terluka kan, eh, yang jatuh dia, kenapa kita yang terluka begitu. Jadi analogi yang dipakai dari soal nomor satu ini adalah analogi tadi ini. Seorang yang lucu membuat kita tertawa, seorang yang cantik membuat kita terpesona begitu. Nah itu jadi jawabannya nomor satu C. Tapi saya juga sempat tertipu ya untuk nomor satu bisa jadi juga saya jawab A. Tapi setelah saya membaca dan menelaah ulang, sepertinya yang paling tepat itu adalah C karena sesuai juga dengan kunci jawabannya. Oke, tidak apa-apa ini karena masih pertama, nanti bisa diolah lagi. Kebetulan ya memang tipis-tipis aja A dengan C ini gitu. Oke. Silakan soal nomor dua, teman-teman jawab nomor dua kira-kira apa? Nomor dua, silahkan. Oke. Eh, oke, dari tiga yang sudah jawab, ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Jadi yang benar adalah E ya. Kenapa yang E? Karena aren di sini terbuat dari nira, sebagaimana karet terbuat dari getah. Jadi jawaban yang analogi yang paling tepat itu adalah E. Jadi teman-teman kalau untuk menjawab soal apa namanya analogi seperti ini memang agak sulit-sulit gitu. Karena kadang kata-kata yang dipakai juga kita tidak familiar gitu. Maka yang harus kita lakukan apa ya udah banyak latihan aja. Nanti lama-lama kita akan temu polanya, temu kebiasaannya, jadi ketemu dengan kata-kata yang memang sebenarnya kita udah pahami gitu karena kita udah pernah baca dan pernah eh, melihat soal tersebut gitu. Jadi itu untuk soal nomor dua gitu. Nggak apa-apa ini teman-teman ada yang jawab benar, ada yang jawab masih keliru nggak apa-apa. Oke, izin selanjutnya. Coba jawab nomor tiga, silahkan. Nomor tiga silahkan jawab di kolom komentar. Nggak apa-apa ya, salah salah benar mah itu nggak apa-apa. Oke, tiga b. Oke, ada yang jawab lain? Oke, rata-rata sama ya. Nomor tiga ini adalah jawabannya B, karena wartawan mencari berita, sedangkan polisi menangkap pencuri, gitu. Jadi analoginya seperti itu. Jawabannya B, berita. Oke, dilanjutkan nomor 4. Kalau nomor 4 jawabannya apa? Silahkan. Masih ditunggu. Ada yang menjawab E, ada yang menjawab E, ada yang coba menjawab B, ada yang coba menjawab B. Oke, coba lagi. Yang lain masih ditunggu. Untuk soal nomor 4 ini, analogi yang kita pakai adalah majalah. Jawabannya yang benar E ya. Majalah, tabloid, dan koran itu merupakan jenis media massa. Maka hubungan yang sesuai dengan soal yang di atas itu adalah klasik, jazz, dangdut. Karena ketiga ini merupakan jenis-jenis musik gitu. Nah kalau misal B, ini sebagai alat, ini sebagai medianya. Jadi tidak tidak bisa kita samakan dengan majalah, tabloid, dan koran. Kalau tiga ini kan adalah media massa, jenis-jenis masing-masingnya beda kan. Jadi yang paling tepat adalah E, klasik, jazz, dan dangdut. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjutkan. Hari ini kita bahas juga sama ya, ada 50 soal yang akan kita bahas. Oke, contoh soal nomor 5.
titik-titik tulang, gedung, titik-titik apa? Silakan nomor 5. Oke, nomor 5 jawabannya adalah D. Benar ya? Rata-rata menjawab jawaban benar. Tulang menyokong tubuh, sedangkan rangka menyokong gedung. Nah, jadi itu adalah analogi yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 5. Baik, dilanjutkan soal nomor 6. Silakan. Ada yang menjawab E, ada yang menjawab C, masih ditunggu yang lainnya. Nomor 6 ada yang jawab lain lagi? Silakan mencoba menjawab. Oke, sudah 3 orang yang menjawab. Jadi untuk soal nomor 6 ini, jawabannya adalah C. Analogi yang kita pakai adalah mahasiswa itu lebih tinggi dibandingkan siswa. Sedangkan dosen setingkat lebih tinggi daripada guru. Jadi yang paling tepat itu adalah C, nomor 6. Kenapa tidak E? Karena di sini posisinya SMA itu kan menjelaskan tempat belajar. Kalaupun memang jawabannya E, harusnya dosen ini bukan bukan SMA, tapi perguruan tinggi begitu. Jadi SMA siswa, perguruan tinggi mahasiswa. Nah, itu cocok. Kenapa jawabannya C? Ya tadi karena yang E kurang tepat. Oke, dilanjutkan. Silakan nomor 7. Ada yang mencoba menjawab C, ada yang coba menjawab D. Ada lagi untuk soal nomor 7. Oke. Jadi jawaban soal nomor 7 itu jawabannya C, kesedihan. Jadi mata itu adalah bagian dari indera, sedangkan kesedihan itu adalah bagian dari bentuk emosi begitu. Sepertinya memang agak mirip-mirip ya sama dendam ya. Tapi kan kalau dendam itu kan sulit untuk terukur ya. Mungkin maksud dari emosi di sini bisa kemarahan, kesedihan gitu. Ya, jadi kalau misal dendam kan apa ya namanya ya? Ya, intinya lebih tepat C ya, karena emosi itu bentuknya bisa kesedihan atau kemarahan. Kalau dendam ini sesuatu bentuk khusus ya dari bentuk emosi. Silakan dilanjutkan untuk soal nomor 8. 8 ada yang coba menjawab B, ada yang coba menjawab lain. Nomor 8. Jadi nomor 8-nya agak tricky ya, teman-teman. Jadi bata itu dapat disatukan dengan semen, sedangkan kertas dapat disatukan dengan pengokot. Jadi pengokot itu sebenarnya staples. Jadi teman-teman kalau nanti searching, pengokot itu artinya staples ya. Jadi ya emang ini sih
apa trikinya karena kita nggak tahu kan. Kalau dia ngomongin stateless aja pilihan di sini, ya pasti kita milihnya itu gitu. Tapi karena pengongkot ini kita nggak pernah apa familiar, ya mungkin kita nggak akan jawab D gitu. Nah, jadi jawabannya ya adalah yang benar D. Sebenarnya bisa-bisa aja kan yang map kan, tapi memang lebih tepat adalah pengokot. Dilanjutkan dua soal terakhir di materi analogi, nomor 9 dan nomor 10. Silakan nomor 9. Ada yang menjawab E, ada yang menjawab D, ada yang menjawab D lagi, ada yang jawab lain. Jadi teman-teman kalau ngerjain soal analogi ini, coba kita apa ya? Kita coba kita ngomongin aja gitu. Misalkan kalau belajar itu mirip-mirip latihan gitu. Canggung mirip-mirip tampil nggak? Nah, itu. Misalkan wajib, nah, latihan tuh wajib gitu. Gitu. Coba dikata-katakan aja gitu. Jadi nanti bisa dapat polanya gitu. Jadi untuk nomor 9 ini jawabannya adalah D, kaku adaptasi. Jadi kalau misal kita kaku, kita perlu latihan. Sedangkan kalau kita canggung, yang paling kita butuhkan adalah adaptasi. Karena ini kalimat positif kan, latihan ini kan positif. Maka di sini posisinya harus positif juga, nggak mungkin negatif. Kalau E kan jawabannya malu ya, negatif gitu. Nah, sedangkan kalau C kurang tepat, gitu. Soal terakhir, nomor 10. Silakan. Ada yang menjawab E? Masih ada yang menjawab E? Silakan, coba dicoba dulu. Jadi khusus nomor 10 ini, itu berkaitan dengan proses, teman-teman. Jadi yang paling tepat, itu jawabannya adalah E ya, harusnya. Mohon maaf, ini belum diubah. Jadi menanam, menabur, menuai. Paling tepat mencuci, menjemur, dan mensetrika. Sedangkan kalau yang lain eh, kurang tepat dinyatakan sebagai proses. Jadi yang paling tepat jawabannya E. Mohon maaf ini keliru tulisannya. Oke, mungkin sedikit memang apa agak banyak soal mungkin yang barangkali bisa menjebak ya. Tapi memang itulah kalau soal-soal analogi seperti ini pasti ada bagian-bagian yang cukup tricky dan memang menjebak kita agar kita bisa jawab gitu. Agak biar ada pembeda lah kan kita dengan peserta lain. Maka ketika kita udah yakin dengan jawaban itu, coba lafazkan aja, coba coba nyatakan dalam bentuk kata-kata gitu. Nanti pasti akan mendapatkan polanya begitu. Jadi kita yakin dengan semakin yakin dengan apa yang kita pilih begitu. Oke, di soal analogi ini juga sebenarnya ada bagian yang tidak saya cantumkan ke dalam eh, PPT ini, yaitu berkaitan dengan sinonim dan antonim. Jadi kalau misal nanti seandainya ada soal sinonim dan antonim, teman-teman tinggal kerjain sepemahaman kalian dan sepengetahuan kalian ya. Nah, biasanya kalau dalam soal nanti dia nulis cuma kayak gini. Misalkan apa ya? Misalkan gini, sopan gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya sinonim, dia akan menuliskan kayak gini aja, titik 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 gitu. Nah, kalau pertanyaannya antonim,
Dia biasanya pertanyaannya kayak begini aja tulisannya. Marah, gini nulisnya. Nah, itu maksudnya adalah antonim. Nah, sedangkan ini adalah sinonimnya. Jadi nanti kalau ada soal-soal seperti ini, ya teman-teman tinggal jawab saja. Kenapa tidak saya tampilkan? Karena kalau ini tidak perlu penjelasan yang cukup panjang, tapi lebih kepada teman-teman memahami konteksnya gitu. Jadi saya skip bagian itu. Oke? Oh masih ada, mohon maaf. Ada dua soal lagi. Soal nomor 11. Coba nomor 11 jawabannya apa? Ada yang bisa jawab nomor 11? Ada yang jawab E, ada yang jawab D, E, ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah, nah ini mohon maaf ini belum diganti lagi opsi jawabannya. Jadi umur biasa menggunakan satuan tahun, misalkan umur 5 tahun gitu, umur 12 tahun begitu. Nah, kalau kertas biasa juga eh, selain lembar juga biasa ada ngomongnya berapa helai begitu. Mungkin sebenarnya ini lebih tepat kain tapi ya cocok-cocokan aja gitu. Nah, kalau kecepatan kan kurang cocok ya dengan jam. Kalau kecepatan kan kilometer per jam. Jadi nggak mungkin jawabannya D. Jadi yang paling mungkin adalah E gitu. Nah, sedangkan jam itu kan kalau jawabannya B, jam dengan detik, itu nggak selalu kan. Jam itu kan biasa ada dinotasikan sebagai menit gitu. Jadi nggak saklek gitu. Oke. Contoh nomor 12, coba jawaban. Titik-titik berhubungan dengan kepercayaan, sebagaimana kesalahan berhubungan dengan. Oke. Jadi jawaban untuk soal nomor 12 yang terakhir, jadi jawabannya itu C ya. Jadi teman-teman kalau ada kata-kata kepercayaan, jangan selalu konotasikan kepercayaan itu berkaitan dengan agama ataupun hal apa begitu. Jadi kepercayaan kan antara orang kan juga termasuk misalkan saya mempercayakan si B untuk mengerjakan ini gitu kan. Nah, tapi ternyata dia merusak kepercayaannya, misalkan dia kabur atau apa kan, berarti itu mengkhianati kita gitu. Nah, jadi analogi yang dapat kita lakukan, dapat kita nyatakan pengkhianatan merusak kepercayaan, sedang sebagaimana kesalahan merusak kesempurnaan. Sedikit tricky ya, jadi memang harus banyak latihan. Jadi untuk soal-soal yang disajikan ini untuk analogi memang sedikit sulit ya di bagian ini karena pasti saya membuatnya kan standarnya lebih tinggi ya. Kalaupun nanti pada akhirnya ketika teman-teman tes CPNS ataupun sekolah kedinasan SKD-nya dapat yang lebih mudah itu sangat bagus gitu. Tapi untuk hal-hal yang sebenarnya antara opsi jawaban itu mirip-mirip harus dibaca berkali-kali. Jadi minimal 3 kali gitu dibaca. Misalkan B sama C ini kita agak apa? Agak ragu yang jawabannya sebenarnya B atau C sih gitu. Nah, coba dilafazkan saja, coba dinyatakan mana yang paling yakin itu kita jawab. Oke, jadi ini bimbel intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan yang insya Allah akan dimulai tanggal 8 Juli 2024. Teman-teman bisa akses ini di pendaftaran. Jadi nanti teman-teman bisa bergabung apabila berminat untuk lanjut bahas semua soal-soal yang ada di TU SKD terutama.
SKD yang berkaitan dengan TIU, TWK, dan TKP akan kita bahas dalam 12 pertemuan dengan biayanya dalam 500.000 untuk 12 pertemuan dan potongan 100.000 bagi teman-teman yang ikut kegiatan hari ini gitu. Jadi untuk bimbelnya pun tersedia online dan offline. Jadi online Zoom meeting, offline-nya ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Oke. Ini sedikit apa intermezzo ya. Oke, selanjutnya berkaitan dengan materi selanjutnya ini tentang silogisme. Sebentar ya. Jadi materi silogisme ini adalah kemampuan kita mencari hubungan antar beberapa kalimat. Jadi biasanya ada yang terdiri atas dua kalimat, ada yang mohon maaf bukan kalimat, tapi pernyataan. Ini misalkan ada pernyataannya ada tiga, kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil dari tiga pernyataan tersebut apa. Nah itu yang kita diminta untuk menyelesaikannya begitu. Jadi itulah sedikit berkaitan dengan silogisme. Oke, sama juga seperti sebelumnya. Jadi soal ini kita akan latihan soal saja. Jadi untuk selanjutnya ya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut gitu. Jadi untuk soal nomor 13, coba teman-teman baca kira-kira yang tepat untuk menjawab soal nomor 13, option jawaban yang mana? Silahkan. Nomor 13, silakan tuliskan. Oke, jadi nomor 13 jawabannya adalah benar ya. Nomor 13 jawabannya adalah D. Jadi kalau misalnya ditanyakan bagaimana cara mengerjakannya, untuk soal nomor 13 ini, coba teman-teman eh, mengerjakannya ya dengan cara membaca pilihan jawabannya aja ya. Nanti kita akan melihat gitu. Walaupun sebenarnya ada rumus yang dapat kita kelola, tapi untuk soal nomor 13 dan selanjutnya nanti, coba jawab dengan pilihan yang ada aja gitu. Biasanya hanya ada satu pilihan yang paling tepat gitu. Dalam artian ketika kita membaca dua kalimat ini, yang dapat kita satukan di sini adalah konteks yang D. Kenapa? Kan di sini harus kita munculkan buayanya gitu. Jadi buayanya di sini harus dipakai. Yang tidak dipakai itu apa berarti? Berkembang biak. Karena berkembang biaknya dua kali dinyatakan. Jadi tinggal kelola aja. Misalkan hewan termasuk mamalia, yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Sedangkan berkembang biak dengan cara bertelur. Ini dihilangkan. Berarti buaya bukan termasuk dari mamalia begitu. Jadi betul ya jawabannya D. Sekarang soal nomor 14, silakan. Nomor 14, silakan. Oke, ada lagi yang coba menjawab nomor 14. Jadi untuk soal nomor 14, jawabannya D. Jika laut tidak pasang, sebagian kapal dapat merapat.
Jadi teman-teman sama juga kayak tadi. Kita hilangkan saja yang kalimat bagian kata-kata yang sama gitu. Jadi kan ini kan sama-sama dermaga tenggelam, dermaga tenggelam. Kita hilangkan. Berarti dapat kita nyatukan begini. Jika laut pasang, sebagian kapal tidak dapat merapat. Nah, karena tidak ada pilihan jawaban yang begitu, kita ubah saja kata-katanya. Jadi, tapi maknanya tetap sama. Jadi, jika laut tidak pasang, maka sebagian kapal dapat tetap merapat begitu. Jadi dibalik saja ini. Ini kan positif negatif, jadi ininya negatif, ini jadi positif begitu. Oke, baik. Selanjutnya nomor 15. Silahkan dijawab, tulis di kolom komentar. Nomor 15, silahkan. Ada yang jawab B, ada yang jawab E. Jadi untuk soal nomor 15 ini, jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi pada hari libur nasional tidak ada kegiatan belajar mengajar kecuali ekstrakurikuler. Hari Kamis adalah salah satu hari libur nasional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan kecuali pada hari Kamis gitu. Jadi libur nasionalnya karena disebutkan dua kali, jadi kita tidak munculkan ke dalam pilihan simpulan gitu. Jadi cukup hubungkan antara Kamis dengan kegiatan belajar mengajar gitu. Libur nasional tidak perlu ditampilkan gitu. Oke, selanjutnya soal nomor 16. Silakan dijawab. Oke. Jadi untuk soal nomor 16, jawabannya benar ya. Jawabannya A. Jadi kalau teman-teman dapatkan kata-kata seperti ini, semua dan sebagian, teman-teman dapat mengerjakannya itu caranya begini sebentar ya. Nah, jadi dibuat sebuah lingkaran. Jadi ini kan adalah maknanya semua gitu. Kalau ada kata selanjutnya sebagian, berarti sebagiannya itu digambarkan begini. Nah, gitu. Nah, sebagian ini adalah calon yang mahasiswa memiliki skor TOEFL di atas 450. Berarti ada yang ini gini ya, lebih dari 450 kan gitu. Nah, nanti ada sebagian yang lain. Mohon maaf, enggak begini gambarnya ya. Sebentar, sebentar. Nah, sebagian yang lainnya itu di luar lingkaran yang di dalam. Sebagiannya tidak mendapatkan 450. Nah, yang ini yang diminta untuk diceritakan. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Sebagian calon mahasiswa tidak memiliki skor TOEFL, tapi tetap menempuh tes psikologi. Kenapa harus kita munculkan ini? Karena ini adalah dua kalimat yang harus sama-sama dipakai begitu.
Oke, sudah mulai mantap. Dijawab dengan tepat. Izin dilanjutkan. Nomor 17, silahkan. 17, silakan. Tujuh belas, ada yang coba menjawab E, ada yang lain? Ada yang coba menjawab B? Jadi jawabannya adalah, benar ya, jawabannya B. Jadi untuk soal nomor 17 ini, simpulan yang tepat untuk tentang penerbit A adalah tidak menerbitkan buku yang tidak murah, begitu. Jadi eh, di sini kan menceritakan buku-buku yang diletakkan di rak S harganya murah. Tidak ada satupun buku matematika di rak itu. Maka simpulan yang dapat eh, yang tepat adalah penerbit A, sorry, ada kata-kata yang di awal belum saya baca ya. Buku-buku yang diletakkan di dalam rak kode S diterbitkan oleh penerbit A. Oke, jadi ngomongkan buku kan. Kemudian kemudian buku-buku yang diletakkan di rak S harganya murah. Berarti rak S-nya kita hilangkan karena udah sama-sama dibicarakan. Dan tidak ada satupun buku matematika di rak tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat diambil adalah penerbit A tidak menerbitkan buku yang tidak murah. Oke, selanjutnya nomor 18. Silakan dijawab. Untuk soal nomor 17 nanti setelah lagi ya. Karena saya khawatirnya ada keliru sedikit. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja dulu. Untuk nomor 18, teman-teman pada menjawab C, kita cek. Jadi benar jawabannya C, bunga bukan mawar. Tidak ada bunga mawar kecuali berwarna putih dan merah. Samuel menerima bunga bukan putih dan bukan merah. Berarti bunga yang diterima oleh Samuel adalah bukan bunga mawar. Oke. Selanjutnya silakan nomor 19 dan 20. 19 dulu. Semua pelaut adalah perenang, sebagian perenang bukan penyelam. Simpulan yang tepat adalah, ayo coba diteliti lagi. 19. Jadi jawaban nomor 19 adalah E. Ya ingat tadi yang saya udah ceritakan di awal. Jadi buat sebuah lingkaran,
Ini kan mengumumkan pelaut itu adalah perenang. Nah, sebagian perenangnya itu ini sebagai penyelam. Nah, berarti menceritakan yang inilah sisanya aja ini. Sisanya berarti sebagian pelaut, bukan penyelam begitu. Jadi itu caranya untuk mengerjakan soal nomor 19. Oke, selanjutnya nomor 20. Silakan. Oke, nomor 20 ada yang menjawab C. Oke, kita cek. Ya, benar ya. Jawaban untuk nomor 20 itu adalah C. Para pedagang di Kampung Melayu memiliki pinjaman uang di Bank Rakyat. Bank Rakyat mensyaratkan jaminan dari orang yang menerima pinjaman uang. Pedagang di Kampung Melayu memiliki pinjaman uang di Bank Rakyat. Bank Rakyat mensyaratkan jaminan dari orang yang minjam uang. Jadi para pedagang di Kampung Melayu memiliki jaminan di Bank Rakyat. Jadi C. Jadi kalau kenapa bukan D? Karena ini D juga sebenarnya sih mirip-mirip, tapi karena penggunaan kata yang berbeda. Ini kan pinjaman, ini berhutang ya. Jawaban yang paling tepat adalah C 20. Oke, nomor 21. Silakan. Nomor 21 silakan. 21 ada yang jawab E. Silakan, masih ditunggu yang lain. Oke. Jadi untuk soal nomor 21 jawabannya adalah B ya, teman-teman. Ya, benar ini. Ada yang jawab benar ya. Bayu Rahmani B. Jadi kenapa jawabannya B? Ya tadi, kalau ada kata semua dan sebagian, beberapa, teman-teman harus pakai gambar gitu. Nah, begini cara kerjanya. Ini kan berarti semua guru menyiapkan materi pelajaran sebelum pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ini, walaupun di sini dibilangnya tidak semua kan, berarti sebagian, ngomongnya sama aja kan. Sebagian guru memberikan pelajaran tambahan di luar jam sekolah. Berarti kan ada beberapa guru yang memberikan pelajaran di duanya kan. Di kelas juga memberikan pembelajaran, dan di luar jam sekolah juga memberikan pembelajaran. Jadi untuk soal nomor 21, jawabannya paling tepat adalah
B. Beberapa guru memberikan materi di kelas dan di luar jam sekolah. Walaupun sebenarnya ada highlight media pembelajaran juga, tapi ini nggak tahu mungkin karena soalnya begini ya. Ya, nomor 22 silakan. Nomor 22 ada yang jawab D ya. Jadi ini benar. Jawaban nomor 22 adalah D. Dan pohon tumbuh subur karena diberi pupuk secara teratur. Pemberian pupuk dilakukan 1 minggu sekali, yaitu pada hari Minggu. Hari ini tidak dilakukan pemupukan, tetapi pohon tetap subur. Jadi hilangkan aja nih. Pohon tumbuh subur dicoret sama pohon tumbuh subur. Pupuk dicoret sama pupuk. Kemudian berarti kan sisanya apa? Sisanya hari ini tidak dilakukan pemupukan, di mana hari itu adalah hari Minggu. Kalau tidak diberikan pupuk, berarti itu bukan hari Minggu. Berarti jawabannya adalah D. Hari ini adalah hari Senin selain hari Minggu. Selain Senin. Oh, maaf ya. Ini bukan ini. Semua ini saya salah ketik. Harusnya begini tulisannya. Hari ini adalah hari selain hari Minggu gitu. Jadi Seninnya, mohon maaf, ini dihapus. Saya salah ketik. Jadi harusnya hari ini adalah hari selain hari Minggu. Oke, begitu teman-teman. Selesai soal berkaitan dengan silogisme. Jadi kalau misalnya untuk mengerjakan soal-soalnya, ya dilafazkan saja untuk mempermudah. Dan saya pribadi sebenarnya ini adalah kemampuan verbal dan kemampuan mengolah kata-kata dan menemukan korelasi dan atas hubungannya sehingga nanti teman-teman bisa memilih jawaban yang tepat gitu. Jadi kita akan beralih kepada topik selanjutnya yaitu berkaitan dengan figural. Tapi sebelum masuk kepada figural, iklan sedikit lagi berkaitan dengan bimbel intensif akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 12 pertemuan ke depan, biayanya 400.000 bagi teman-teman yang ikut kelas online hari ini, dan waktunya 2 jam, kemudian 12 kali pertemuan bimbel. Dan kalau misal teman berminat, silahkan ya langsung daftar, karena kuota sedang akan segera tutup. Kalau misal udah penuh, kita harus menunggu beberapa waktu lagi untuk biar bisa terisi lagi itu. Jadi nggak langsung bisa dibuka lagi kalau misal kuota kelasnya masih kurang gitu. Silahkan mendaftar bagi yang berminat, baik pun online maupun offline. Baik, selanjutnya dilanjutkan untuk topik figural. Oke, topik figural ini adalah kemampuan kita dalam menemukan pola dari kumpulan-kumpulan gambar. Jadi figural ini ada 3 aspek yang harus kita pahami. Pertama, aspek serial, berseri, berkelanjutan. Jadi dari gambar ini, gambar ini, gambar ini, kira-kira gambar selanjutnya apa begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh kesamaan. Jadi diberikan sebuah gambar mana yang paling berbeda, mana yang paling berbeda kita cari. Dan yang eh, terakhir, saya lupa, mohon maaf, nanti kita akan temukan di soal itu. Oke. Selanjutnya, nomor 23 dan 24. 23 dulu, kira-kira nomor 23 jawabannya apa? Silakan dijawab nomor 23, memang agak sedikit sulit. Ini ada yang menjawab B.
Silakan. Kira-kira jawabannya apa? Nomor 23. Masih satu orang yang tadi jawab. Silakan yang lain. Ya, ada yang coba menjawab lagi? Nomor 23. Jadi benar ya, untuk soal nomor 23 ini jawabannya adalah B. Kenapa B? Hubungan yang dipakai itu adalah refleksi, dicerminkan. Jadi kalau kita lihat gambar ini kan, garis lengkungan yang pertama itu cocok dengan lengkungan ini gitu. Dan kemudian gambar petirnya juga pasnya itu dicermin. Maka ini kita cerminkan. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah B. Gitu. Untuk soal nomor 23. Ya, selanjutkan nomor 24. Jawabannya apa? Silakan tulis di kolom chat. Oke, baru satu yang mencoba menjawab. Nomor 24. Ada lagi coba menjawab. Ya, ada yang juga menjawab B, ada yang menjawab D. Oke, untuk soal nomor 24, jawabannya paling tepat adalah B. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, garis tanpa panah itu menjadi lingkaran. Garis panah menjadi garis tanpa panah. Nah, berarti dari sini garis panah menjadi garis biasa, garis panah menjadi garis biasa, garis biasa kita jadikan lingkaran. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Selanjutnya nomor 25. Agak mulai sedikit susah, tapi coba dikerjakan. Nomor 25 kira-kira jawabannya apa? Nomor 25 silakan. 25 jawabannya apa? Oke, untuk soal nomor 25, jawaban yang paling tepat adalah D. Dia benar tadi ya.
Mas Bayu yang benar ini. Oke, nomor 25 konsepnya begini aja. Jadi segitiga apa bangun yang ini dari yang maju jadi mundur ke belakang, kan begitu. Nah, berarti dari mundur belakang awalnya maju kan begitu. Jadi kemungkinan yang benar itu hanya antara A atau D. Sekarang kita lihat di sini gambar lainnya. Ya, titik ini kan awalnya putih, jadinya hitam. Berarti ininya awalnya putih, mulanya ya hitam gitu. Nah, sedangkan ini tetap hitam dan hitam. Berarti ini putih, yang ini putih berarti ini tetap putih kan. Awalnya dua, awalnya satu jadi dua, berarti awalnya dua, eh, akhirnya dua, berarti awalnya ada satu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 25 itu adalah D. Silahkan untuk soal nomor 26 dikerjakan. Nomor 26. Jadi untuk soal nomor 6, jawabannya D, benar ya. Nah, jadi ini adalah bentuk 9 kotak yang salah satunya juga akan muncul ya di soal eh, SKD CPNS-nya figural di TIU. Jadi kita lihat S di sini itu dirotasikan searah jarum jam. Ini tegak, kemudian diserongkan ke kanan, kemudian geser lagi. Berarti ini ke bawah begitu. Digeser ke sini, kemudian melintang seperti ini. Nanti ini berarti serong ke sini, kemudian kembali lagi ke atas. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, setelah itu tinggal sesuaiin warnanya aja sih. Kan kalau A sama B itu kan hitam dua-duanya kan kayaknya kurang memungkinkan. Jadi cek yang lain lagi, konteks yang lain misalkan ada titik segitiga nih. Kita lihat sini dua, dua, dua. Berarti sini dua, di sini dua, maka di sini tetap dua juga kan? Nah, ada yang satu di sini, berarti kan bukan C, ini kan satu segitiganya. Berarti kemungkinannya antara D atau E. Nah, karena yang gambar yang atasnya udah sama, tinggal lihat yang bawahnya saja. Oke, dilanjutkan soal nomor 27. 27 gampang ya. Coba dijawab. Nomor 27. Nah, oke, ada lagi yang lain? Oke, untuk soal nomor 27, jawaban yang paling tepat adalah C. Pertama, mungkin kita bisa lihatnya dari jumlah bintangnya dulu. 7
jadi 6. Berarti nanti 6 jadi 5. Nah, lihat lagi. Dieliminasi saja. Nggak mungkin A. Nggak mungkin B. Kemudian nggak mungkin A ya. Yang CDE kan jumlahnya sama-sama 5 tuh. Sekarang lihat bentuk bangunan luarnya. Segi 4 jadi segi 5. Segi 3 jadi segi 4. Nah, CDE itu yang segi 4 yang mana? Yang C. Jadi jawabannya yang betul 27C. Oke, silakan nomor 28. Silakan. Oke, untuk soal nomor 28 ini, jawaban yang paling tepat adalah D. Benar ya? Siapa jawab nih benar tadi nih? Mbak Anissa benar, kemudian Mas Jamali, terakhir Mas Bayu ya. Jadi jawaban nomor 28 jawabannya D. Ya, ini tinggal kita cek aja kan. Awalnya ada eh, kotak hitam, ternyata posisinya diputar diputar 180 derajat, kemudian di atasnya ditambahkan kotak baru yang warna putih gitu. Nah, ini diputar 180 derajat, kemudian atasnya ditambah kotak putih. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah D. Nah, ini analogi ya, teman-teman. Oh iya, benar ya. Satunya analogi, ketaksamaan, sama serial. Mohon maaf, ini ada yang nelpon. Izin sebentar ya. Sementara teman-teman lanjut jawab nomor 23 sama 30. Silakan. Oke, nomor 29. Eh, sudah muncul belum soalnya? Nomor 29. Nomor 29 sudah muncul? Silakan. Oh iya, mohon maaf ya. Jadi nomor 29 ini yang tadi saya bilang ketaksamaan. Mana yang salah? Mana yang salah sudah. Mana yang paling beda? Yang paling bukan jawabannya yang mana? Bukan gitu bahasanya. Yang paling bukan kelompoknya gitu. Jadi di antara gambar ini ada yang satu bukan kelompok gitu. Bukan bagian dari itu. Ini namanya soal ketaksamaan. Ada yang jawab 29B. Oke, coba nomor 29 kira-kira jawabnya apa? Jadi soalnya mungkin gini, mana yang bukan merupakan pola dari sekelompok pilihan jawaban ini gitu. Jadi untuk nomor 29 jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena hanya nomor B yang isinya itu jumlahnya genap. Kalau yang ini kan 3, ini 5, ini 7, ini 9. Hanya B yang isinya 4, genap sendiri. Jadi dia yang paling salah. Oke, nomor 30. Silakan nomor 30. Agak cukup jelas ya. Nomor 30. Nomor 30 benar, jawaban nomor 30 adalah D. Karena titik potong di lingkaran itu ada 4 ya. Sedangkan yang di pilihan D ini hanya ada 3. 1, 2, 3. Dan garisnya tidak berpotongan. Padahal yang lain berpotongan. Oke, sama masih konsepnya. Ketaksamaan. Mana yang paling beda?
Oke, nomor 31. Nomor 31 jawabannya adalah, jadi di sini ada 31D, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Kenapa jawabannya D? Yang betul memang D ya. Nah, kita harus lihat tuh, perhatikan. Kan bangunannya kan sama semua nih, lingkaran, lingkaran, lingkaran. Segitiga semua, segi empat semua, segi trapesium semua. Nah, ternyata yang D itu ada gambar sebuti nih, segi enam. Yang lain padahal segi lima gitu. Jadi ini yang paling salah. Harusnya gambarnya sama semua begitu. Lanjut, nomor 32. Nomor 32 jawabannya apa? A, B, C, D, E. Ada yang jawab B. Oke, benar ya. Nomor 32 itu jawabannya B. Kenapa? Karena A, C, D, E sisinya ada 6 semua. Tapi kalau yang B sisinya ada 5. Nah, ini serial teman-teman. Ini serial. Jadi lanjutannya apa? Jadi kita tebak. Ini kira-kira apa jawabannya? Coba nomor 33. Nomor 33 silakan. Oke, benar ya. Untuk soal nomor 33 jawabannya adalah A, bukan B. Teman-teman pada jawab B ya. Oke, kita perhatikan caranya begini. Kalau kita lihat di sini, ada barang yang sama itu kan adalah ini benda sama. Tiba-tiba muncul segitiga, segi empat kan? Segi empat di dalam segi empat. Sedangkan posisi di sini, ada sesuatu yang berubah menjadi hitam. Sebentar, kayaknya salah lingkar ya. Sebentar, saya cek dulu. Takutnya saya yang salah. Segitiga, segi empat, segitiga. Sebentar, sebentar. Iya benar ya, saya yang salah, mohon maaf. Ini harus jawabannya B. Mohon maaf, ini sepertinya salah. B. Ini untuk soal nomor 33 jawabannya B. Karena tadi putih jadi hitam, tambah objek, kemudian tambah objek, kemudian jadinya hitam. Oke, selanjutnya nomor 34. 34 jawabannya adalah, lihat posisinya aja ya. Bawah atas, berarti panah selanjutnya ke bawah. Berarti yang panahnya ke atas salah, antara B atau D. Lihat posisi segitiganya. Kiri, kanan, sudut kiri, sudut kanan, sudut kiri. Berarti naik lagi ke atas kan? Jadi kemungkinannya adalah jawabannya D. Oke, selanjutnya
Nomor 35 dan 36, dua soal terakhir di soal figural. Silakan nomor 35 dulu. A, B, C, D, E. Oke, ada yang coba menjawab? Yang pasti itu tidak mungkin B, tidak mungkin D. Itu yang pasti. Kenapa? Kalau kita lihat di sini kan lingkaran putih ini dari sini, pindahnya ke sini, pindahnya ke atas, berarti nanti selanjutnya di sini kan. Maka nggak mungkin B, nggak mungkin D. Antara A, antara C, atau E. Coba, kira-kira apa jawabannya? Tidak mungkin E. Kenapa tidak mungkin E? Kalau kita lihat di sini kan, di bulatnya di sini. Kemudian gambarnya naik ke atas satu langkah. Kemudian naik ke atas ini ketimpa dengan hitamnya. Berarti nanti selanjutnya di atasnya. Berarti nggak mungkin E. Yang paling mungkin adalah antara A atau C. Kalau kita lihat gambar ini, hitam yang di sini itu tidak berubah. Berarti jawabannya adalah A. Jadi untuk nomor 35 jawabannya A. Oke, nomor 36. Silakan. Ini diputar-putar juga ya rotasi. Diserong-serongkan ke kanan. Searah jarum jam. Lihat titik-titiknya. Dari satu jadi dua, jadi tiga. Dari dua jadi tiga, jadi empat. Dari tiga jadi empat, jadi lima. Berarti tiga sama empat. Lihat titik yang ada tiga sama ada empat. Berarti nggak mungkin B, nggak mungkin C. B, C nggak mungkin. Karena itu dua sama empat. Coba jawab. C nggak mungkin ya. Kenapa? Karena ini harusnya dua, ini tiga, ini empat. Ini tiga, ini empat, ini lima. Nah, nggak mungkin dua. Berarti antara A, antara D, atau E. Kita cek lagi. Kita lihat warnanya. Hitam, kosong, hitam. Kosong, berarti hitam, kosong. Hitam, kosong, hitam. Berarti hitam dengan kosong. Berarti kemungkinan jawabannya A. Begitu teman-teman caranya. Oke? Sudah habis soal figural, tapi masih banyak contoh soal yang mungkin bisa kalian explore kalau misalkan teman-teman masih lanjut bimbel bersama kami di bimbel intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan dengan program 12 pertemuan dengan biaya 400.000 untuk peserta dan kemudian dilaksanakan online dan offline. Barangkali ada yang membutuhkan secara online bisa, offline juga bisa. Online offline-nya di Pontianak, Kalimantan Barat. Baik, dilanjutkan. Ini kelasnya akan dimulai tanggal 8 Juli ya. Jadi segera daftar di eh, link yang sudah dibagikan. Silakan nomor 37. Oke, jadi ini adalah topik terakhir yang dibahas di TIU yang berkaitan dengan analitis. Jadi ini adalah kemampuan kita membaca, kemampuan kita membuat pola, sehingga nanti kita akan dapatkan jawaban yang paling tepat.
Oke, coba kerjain nomor 37. Kira-kira jawaban yang tepatnya apa? Coba dulu ya, waktunya 1 menit setengah. Oke, ada yang udah coba dapat? Memaknai soal nomor 37. Jadi untuk mengerjakan untuk mengerjakan soal nomor 37 ini, teman-teman membutuhkan alat bantu, yaitu gambar, mungkin bisa gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, nomor 37, mereka itu kan duduknya bundar ya. Nah, jadi makanan itu akan digilir secara bergantian dari tangan ke tangan. Nah, kalau saya pribadi mengerjakan soal ini, itu dari informasi yang paling jauh dulu. eh, Informasi yang paling terakhir. Biasa kadang kata kunci terakhirnya itu ada di ujung gitu. Jadi lebih mudah ngerjain dari ujung. Tapi ini masing-masing soal mungkin akan beda ya situasinya. Jadi gini aja. Sita duduk berhadapan dengan Irma. Anggap Sitanya di sini. Sita ini Irma. Kemudian Nono duduk di antara Vicky dan Mida. Anggap saja Nononya di sini, Vicky-nya di sini, Midanya di sini. Kemudian Irma dan Mida duduk bersebelahan. Irma dengan Mida bersebelahan. Nah, ini kan udah cocok nih. Maksudnya begini, kan boleh aja ini Mida, Nono, Vicky. Oke. Tapi Irma dan Mida betul kan bersebelahan. Kemudian Rika duduk diapit oleh Desi dan Lita. Berarti kan gini, Rika diapit oleh Desi dan Lita. Jadi Rita duduk di antara Desi dan mohon maaf, Rika duduk di antara Desi dan Lita. Dan yang terakhir, Lita duduk tepat berhadapan dengan Vicky. Ini kan cocok nih. Pertanyaannya apa? Dari tangan siapakah Sita menerima makanan? Berarti bisa dari Desi atau dari Vicky. Berarti jawabannya B. Oke, tadi Bayu udah benar ya, 37B. Ini adalah kemampuan kita membacanya. Oke, jadi nomor 37B. Oke, sip. Selanjutnya nomor 38. Mejanya bundar, ada 7 orang yang mau duduk. Yudi dipisahkan oleh 2 kursi dengan Eka. Misalkan gini, ini Yudi di sini, ini ada kursi.
Jelek. Ini ada kursi, ini ada kursi. Nah, EK-nya baru di sini. Hmm. Kemudian Rita duduk dua kursi terpisah dari kiri. Ini dia. Kirinya di dia, misalkan misalkan ini dianya di sini. Ada kursi, ada kursi. Jelek gambarnya. Kemudian ada kursi. Ini Rita. Gitu. Kemudian Hani dan Uki duduk berhadapan. Satu, dua, tiga. Hani dan Uki. Bentar. Mau sini. Oh, berarti ada 8 orang ya? Sorry, sorry. Sama sini dia itu kan. Hani dan Uki duduk berhadapan. Bentar, ya. Ini kan. Ini kan. Oke. Anggap Yudinya di sini. Dua kursi ini Eka-nya di sini. Kemudian Hani dan Uki berhadapan. Anggaplah Hani di sini, Ukinya di sini. Kemudian apa lagi? Yudi duduk di antara Rita dan Uki. Iik. Nah, iik itu berarti sisanya ya. Sebentar. Saya hampir salah. Sebentar, sebentar. Oke, saya ulang ya. Yudi dua kursi dengan Eka. Tuh dua. Kemudian Hani dan Uki berhadapan. Uki saya taruhnya di sini. Ini Hani di sini. Karena ada pertanyaan selanjutnya bilang begini. Si Yudi itu duduk di antara Rita dan Uki. Oke, berarti saya ulang, saya hapus. Mohon maaf. Berarti Ukinya saya buat di sini. Ini Haninya di sini. Dia bilang Yudi di antara Rita dan Uki. Uki di sini, Yudi di sini, berarti di sini Rita. Kemudian Rita duduk dua kursi terpisah dari kiri. Ini dia. Nah, ini dia di sini. Kan kiri ini dia berarti itu dua. Nah, Rita duduknya dua kursi terpisah dari kiri Nadia. Kemudian yang terakhir, Putra duduk tepat berhadapan dengan Nidia. Berarti dia sini, putranya di sini. Berarti sisa ini kan, si I-nya kan, I-nya di sini. Pernyataan berikut yang benar adalah Yudi dan Ii dipisahkan oleh dua kursi. Salah, karena Yudi dan Ii berhadapan. Yudi dan Nidia duduk berseberangan. Salah. Eka dan Rita duduk berhadapan. Benar kan? Kemudian Uki duduk sebelah Putra. Salah. Ii duduk di dekat Rita. Salah. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. Memang sedikit sulit ya, tapi insya Allah dapat jawabannya. Kalau kita gambar dengan cepat. Oke, selanjutnya, izin saya hapus dulu. Nanti ada rekamannya juga sama jawabannya. Oke, nomor 39, silakan.
Oke, nomor 39, 8 orang, A, B, C, D, F, G, H, sedang belajar bersama dengan menggunakan meja persegi panjang dengan 4 kursi yang saling berhadapan. Berarti digambar saja. Jadi begini, berarti 4 kursi saling berhadapan kan? Ini kursi 1, kursi 2, kursi 3, kursi 4. Kursi 1, 2, 3, 4. E dan G duduk di kedua ujung meja pada sisi yang sama. Berarti anggaplah di sini E, di sini G. C duduk berseberangan dengan A dan F. Nah, C-nya ada kemungkinannya ada dua. Bisa jadi C di sini, AF-nya di sini, atau kebalikan. AF-nya di atas, C-nya di bawah. Tapi kita lewati dulu. D duduk di ujung meja, tepat berhadapan E. Nah, pasti di sini D-nya nih. Nah, nggak mungkin. Sebentar. Oke, lanjut ya. H duduk tepat di sebelah B. Hanya di sebelah B. Nah, H sebelah B. HB bersebelahan. Kemudian H duduk tepat sebelah B. Jika G dan H tepat berhadapan, G dan H berarti hanya di sini. Berarti kan B-nya di sini. Nah, sini nggak mungkin AF, pasti di sini C. AF-nya di sini. Gitu kan? Nah, berarti jawaban yang benar apa? Yang duduk di antara B dan D. B dan D pasti jawabannya C. Jadi untuk soal nomor 39, jawabannya B. Yang duduk di antara B dan D adalah C. Selanjutnya nomor 40, silakan. Oke, benar ya. Nomor 40, jawabannya adalah C di samping Budi. Nanti teman-teman bisa baca lagi lah sendiri. Yang penting memahami bacaan gitu. Izin dihapus dulu. Silakan kerjain nomor 41 sampai 42. Dua soal. Oke, nomor 41. Jalan A bercabang ke jalan B dengan jalan C. Sedangkan jalan C bercabang ke jalan D. D.
Jalan B bercabang ke jalan C ke sini, kemudian E ke sini. Jalan D bercabang ke F, D ke F, sedangkan E bercabang ke jalan D. Berapa banyak cara Hadi sampai ke F? Coba hitung, kira-kira jawabannya apa? A, B, C, D, E. 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya apa? Silahkan kolom komentar. Jawabannya, jalan satu bisa gini dia. A, B, E, D, F. Kan gitu. Yang kedua, A, B, C, D, F. Kan gitu. Kemudian yang ketiga, A, C, D, F. Yang terakhir, A, C, D, E, D, F. Yang terakhir pilihannya agak merepotkan diri ya. Jauh-jauh dia mutar. Lanjut nomor 42. Sorry. Ini jawaban benarnya adalah C. Nomor 42, jawabannya adalah E. Bayam, kentang, sambiloto, wortel, dan cabai. Bisa dibaca sendiri ya. Oke, selanjutnya silakan untuk nomor 43 dan 44. Oke, untuk soal nomor 43, Ibu akan membuat kue A, B, C, D, E dengan bahan tepung, gula, dan mentega. Semua kue menggunakan tepung. Jadi A, B, C, D, E. Semua kue pakai tepung. Tepung, 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 tepung. Kue A dan C menggunakan campuran telur. A, C pakai telur. Telur saya pakai R aja. R, R. Oke. Yang E pakai campuran adonan kecuali telur. Yang E semua dipakai kecuali telur. Berarti dia pakai, eh? Oh, salah. Berarti ini dia pakai mentega dan gula. B menggunakan campuran gula dan telur. Gula, ini R, ini gula. Oke, pertanyaannya adalah manakah di antara kue yang dinyatakan menggunakan campuran mentega? Yang mentega berarti E ya. Oke, benar. Oke, nomor selanjutnya, ini jawabannya E. Untuk soal nomor 44, jawabannya D. C, D, G, H. Nanti bisa dibaca sendiri untuk dikerjakan. Karena mengingat waktu, saya lanjutkan ya sedikit lagi. 45 dan 46.
A, B, C, D, E, F adalah sekelompok pemuda yang mengikuti program vaksinasi di kotanya. Mereka mengantri dengan duduk di kursi yang disusun dalam satu baris. A tidak mau bersebelahan dengan B. Sorry. Ada kursinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kantornya ya. A tak mau bersebelahan dengan B dan C. Misalkan ini A, di B, minimal B, di C di sini. Kemudian C ingin berada di urutan terakhir. Berarti C-nya di sini ya. Maka itu saya bilang tadi lebih nyaman dari belakang kan. Karena belakang tuh informasinya agak menukik. B tidak ingin didahului F. Berarti B harus duluan. Misalkan B-nya di sini, F di sini begitu. Kemudian E ingin berdekatan dengan B. Nah, anggap E-nya di sini ya. Ini sengaja di luar kotak dulu karena agak susah kita. A ingin berdekatan dengan E. Dianggap ada di sini. D ingin berdekatan dengan C. D dengan C di sini. Oke, udah selesai. Berarti gini, D, F, B, E, A. Nah, maka orang yang urutan pertama adalah ya si A. Oke. Eh, sorry. Harusnya B ya. Tidak, berarti ada yang tidak terpenuhi. A tidak mau bersebelahan dengan B dengan C. A tak boleh sebelah B dengan C. Oke. A tak boleh bersebelahan dengan B dengan C. D ingin berdekatan dengan C. D dengan C dekat. A ingin berdekatan dengan E. A berdekatan dengan E. E ingin berdekatan dengan, nah, E ingin berdekatan dengan D. E ingin berdekatan dengan D. Oke, berarti E-nya nggak boleh di sini. Berarti E-nya itu di sini. Karena D-nya pasti di situ, karena D harus dekat dengan C. Sorry. Berarti E-nya di sini. B tidak ingin didahului oleh F. Nah, berarti B-nya di sini. Sebentar. Jadi misalkan F-nya di sini, nah B-nya boleh di sini atau di sini kan. Nah, tapi kan A-nya nggak boleh dekat B. Berarti F-nya yang di dua. Sorry. F-nya di sini. Nah, B-nya di sini. A-nya di sini. Biar nggak dekat C dengan B. Nah, selesai. Jadi jawabannya adalah 45 C. Oke. 46 jawabannya adalah D. Nanti dibaca sendiri. Kemudian untuk soal nomor 47, 48, 47 itu nanti jawabannya sosiologi. Dan yang terakhir nanti jawabannya tulis bahasa Inggris berada di ujung. Jadi teman-teman bisa kerjain secara mandiri ya. Untuk soal nomor 47 dan 48. Ini saya kasih kuncinya gitu. Kemudian yang nomor 49 jawabannya E, Iwan. Nomor 50 nanti jawabannya A. Karena waktu, mohon maaf, ini harus diselesaikan karena sudah azan di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian di dalam bimbel gratis hari ini, di mana saya juga tetap promosi ya. Teman-teman kalau mau lanjut les bisa dengan saya di bimbel Transformate dengan 12 pertemuan, biayanya 400.000 untuk teman-teman yang ikut kelas online hari ini. Mungkin dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat ilmu yang dibagikan dan menjadi
bagian untuk kita saling sharing bersama gitu. Oke, nanti akan di-share ya informasinya. Tadi apa hasil ininya di grup dan video juga. Terima kasih semuanya atas harganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.